Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sekarang kita akan membahas tentang al-qaidah atau kaidah-kaidah. Perhatikan di sini ada catatan-catatan berkaitan dengan pengertian isim, fi'il, dan huruf. Baik, kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan dan nanti kita akan sedikit jelaskan ya. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Kalimat itu ada 3 jenis. Yang pertama ismun, kemudian yang kedua fi'lun, dan yang ketiga harfun. Fal ismu, apa itu kalimat isim? Kalimat isim adalah kullu lafdin yusamma bihil insan, setiap lafad yang dinamai dengan nama manusia, au hayawanun atau nama-nama hewan, au nabatun atau nama tumbuhan, au jamadun atau jamad benda, nama benda, au syai'in akhar atau sesuatu yang lain. Maksudnya walaupun dia bukan benda dalam artian secara harfiah ya, benda padat, tapi dia memiliki ciri-ciri isim yang nanti akan kita bahas. Jadi seperti itu. Ini pengertian menurut kitab Nahwul Wadi. Jadi setiap lafaz yang dinamai sebagai nama manusia, nama hewan, nama tumbuhan, atau nama benda-benda padat, maka ia digolongkan sebagai isim atau kata benda. Jadi pengertiannya memang beragam ya, dalam artian setiap kitab itu memiliki atau mendefinisikan isim itu dengan kalimat-kalimat yang ya beragam, walaupun memang tujuannya atau intinya adalah sama. Misalkan di kalimat Nahwul Wadi seperti ini, atau di kalimat yang lain atau di kitab yang lain, misalkan seperti kitab Al-Jurumiyah mendefinisikan dengan definisi yang lain. Nah, kita sedikit perdalam dulu ya berkaitan dengan materi al-ism ini. Misalkan di pengertian yang lain. Nah, jadi isim ini secara bahasa memiliki arti yang dinamakan atau nama atau kata benda. Itu mudahnya ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu bingung, jadi isim itu secara sederhananya dia adalah kata benda. Atau di dalam kitab kitab Al-Jurumiyah, isim itu diterjemahkan seperti ini, yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taqtarin bijamanin wad'an. Lengkapnya ya, teks lengkapnya, yaitu kalimat dalat yang menunjukkan ala ma'nan, terhadap sebuah makna, fi nafsiha, dalam dirinya, walam taqtarin bizamanin, dan dia tidak berkaitan dengan waktu. Nah, perhatikan di sini saya bacakan sedikit. Dari definisi ini kita bisa mengetahui bahwa isim ini merupakan lawan dari fi'il. Maksudnya gimana? Kalau fi'il dia itu dibarengi dengan waktu, artinya terkait dengan waktu, sedangkan isim tidak sama sekali. Dari sisi keterkaitannya dengan waktu. Nah, ini ya. Jadi maksud kebalikan dari fi'il itu adalah dari sisi keterkaitannya dengan waktu. Jadi semua kata yang memiliki kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu, baik waktu madi atau telah, sedang, atau yang akan datang, maka kata tersebut termasuk kata benda. Makanya di kitab An-Nahwul Wadih diterjemahkan au syai'in akhar, atau sesuatu yang lain. Ya, yang lain ini adalah sesuatu yang kalaupun dia bukan nama manusia, nama hewan, atau nama tumbuhan, tetapi dia tidak berkaitan dengan waktu, maka itu disebutnya sebagai isim. Nah, karena tidak dibatasi dengan waktu, maka isim ini termasuk kata yang paling banyak jenisnya.
Beberapa contoh kalimat isim misalkan yang paling terkenal di sejagat para santri ya, khususnya di santri salafi, yaitu lafaz Zaidun. Ini sering diulang-ulang di dalam kitab Al-Jurumiyah. Ini kan nama orang ya. Kalau tadi di kitab Nahul Wadih, Ibrahim dan lain sebagainya. Kemudian hada, ini kan dia hada ini tidak nampak. Dia hanya katakanlah dia hanya kata tunjuk saja. Ini pun disebut isim karena dia tidak terkait dengan waktu. Atau ana, kalau ana ya lebih menunjukkan diri kita, kata ganti. Seperti itu. Jadi antum dan antuna fahami dengan sederhana saja bahwa isim ini adalah setiap kata benda yang tentunya dia tidak berkaitan dengan waktu. Nah, seperti itu ya. Kemudian gimana sih caranya agar kita bisa mengetahui bahwa kalimat tersebut atau kalimat yang ada di dalam bahasa Arab atau di dalam Al-Quran itu dia disebut kalimat isim? Maka caranya secara umum ada dua. Yang pertama adalah kita harus mengetahui terjemah atau maknanya. Misalkan kita mau mengetahui makna ala. Nah, antum dan antuna silakan cari saja di kamus. Apa itu terjemah dari ala? Atau syukur-syukur kalau misalkan antum sudah tahu ya, ala itu jangan ala tuh contohnya ya biar pas. Contohnya misalkan kalimatun nih, lafaz kalimatun. Kalimatun ini kan artinya kalimat atau kata dalam bahasa Indonesia. Kata ini apa ya? Dia benda atau bukan? Nah, misalkan antum bingung, kalimat ini benda bukan, atau misalkan nama orang bukan, atau nama tumbuhan juga bukan. Nah, kalau kita misalkan sudah mentok dalam artian tidak bisa mengidentifikasi kalimatun ini apakah kalimat isim atau fi'il atau huruf misalkan ya nanti. Berbeda dengan misalkan lafaz Zaidun. Zaidun kan Zaid itu nama orang. Wah, sudah pasti ini mah isim. Nah, kalau kembali lagi ke yang ini kalimatun, kita tidak bisa mengidentifikasi apakah ini isim, nama benda, nama manusia, atau nama hewan. Ini bukan. Maka cara yang kedua yang kita akan gunakan adalah dengan cara mengetahui tanda-tandanya. Ini tanda-tanda isim. Kita akan bahas sedikit-sedikit ya. Sambil kita akan kupas juga. Nah, tanda isim yang pertama itu adalah dilekati oleh alif lam. Nah, semua kata dalam bahasa Arab yang dalam kata tersebut terdapat alif lam, maka itu adalah sudah jelas dan tentu itu disebut sebagai kalimat isim. Contoh, Al-Kitabu. Kita mungkin sudah familiar ya dengan kata Al-Kitabu, yaitu buku. Tetapi kalau misalkan antum dan antuna tidak tahu sama sekali, kamus tidak punya, misalkan dalam benak atau dalam otak pun tidak ada mufradat ini, maka lihat saja dia ada alif lamnya. Walaupun kita tidak tahu terjemahnya, sudah jelas ini pasti kalimat isim atau Al-Quran. Seperti itu. Baik, ciri yang kedua dari kalimat isim itu adalah bertanwin atau berakhiran tanwin. Perhatikan teman-teman, ini ada contoh lafaz kolamun dan babun. Nah, berakhiran tanwin ini menyeluruh lah, dalam artian mau tanwin domah seperti kolamun, atau tanwin fathah atau fathatain, kolaman ya, atau tanwin kasrah, kolamin.
Nah, sekali lagi walaupun antum tidak tahu terjemah lafaz kolamun babun ini, maka karena ada cirinya yaitu tanwin, maka dia pasti pasti dia adalah kalimat isim. Baik, perhatikan kesini sedikit catatannya, yaitu lafaz kolamun, maksudnya ciri alif lam dan tanwin. Perhatikan ada kaidah, jadi sampai hari kiamat pun ciri alif lam dan tanwin ini tidak akan pernah bersatu. Maksudnya gimana? Jadi kalau dalam sebuah kalimat bahasa Arab ada kata atau kalimat dia bertanwin, misalkan ya, apa kolamun kayak barusan kolamun, maka dia pasti tidak akan beralif lam. Jadi tidak mungkin gini, tidak mungkin al kolamun. Nah ini salah ya. Jadi ini salah kalimat yang ini. Saya hanya ingin menjelaskan saja bahwa tanwin dan alif lam itu tidak akan pernah bersatu. Nah, jadi kalau dia bertanwin maka dia tidak boleh beralif lam. Ini harus dibuang. Kita kasih warna ya, biar jelas. Nah, tidak boleh ada ini, tidak boleh ada alif lamnya. Tetapi sebaliknya, kalau dia beralif lam, maka tidak boleh bertanwin. Nah, jadi doma saja, al-qalamu atau qalamun. Nah, ini khusus ya untuk ciri alif lam dan tanwin. Jadi makanya nanti jangan sampai salah ketika antum membaca al-qalamun misalkan fil haqibati. Salah kalau mengatakan al-qalamun fil haqibati. Jadi nggak mungkin ya al-qalamun fil haqibati, tapi al-qalamu fil haqibati, yang benarnya seperti itu. Itu ya untuk ciri isim yang pertama yaitu beralif lam atau dilekati alif lam, dan yang kedua dilekati dengan tanwin atau berakhiran tanwin. Kemudian yang ketiga, ciri isim ini adalah bertemu atau diawali dengan huruf jar. Ingat, huruf jar itu adalah huruf yang berfungsi untuk menjarkan atau menkasrohkan kalimat setelahnya. Contoh, kalimat setelahnya itu maksudnya gimana, Ustaz? Ya, maksudnya kalimat setelah, misalkan huruf jar salah satu contohnya ila, min. Nah, jika ada kalimat diawali dengan min atau ila, maka kalimat setelahnya itu dia pasti kasroh. Contoh di sini, sirtu minal masjidi ilal baiti. Perhatikan lafaz al masjidi diawali dengan min. Pasti dia al masjidi, gak mungkin al masjidu. Jadi minal masjidi, atau diawali dengan ila, pasti al baiti, gak mungkin al baitu. Seperti itu. Perhatikan lafaz al masjidi dan al baiti merupakan isim. Nah, jadi salah satu ciri isimnya adalah dia diawali dengan ila atau min. Ciri isim yang kedua, dia ada alif lamnya. Nah, seperti itu. Ya, ini ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim yang dapat kita ketahui. Perhatikan, catatannya adalah bahwa ciri-ciri isim yang tiga ini merupakan ciri-ciri isim yang kita sebagai pemula harus minimal mengetahui minimal tiga inilah. Walaupun pada dasarnya ciri isim itu tidak hanya tiga. Ciri isim itu catatannya bukan hanya ini saja. Jadi misalkan salah satu ciri isim dia idopat, harus diidopatkan. Atau ciri isim yang lain diawali dengan, gampangnya nih, ma, mi, mu. Misalkan seperti madrasatun, migropatun, atau
mu'minun. Itu pasti isim karena diawali dengan ma'mi'mu. Nah, sekali lagi antum dan antuna minimal ciri isim yang tiga ini minimal antum bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam sebuah kalimat bahasa Arab. Baik, selanjutnya yaitu fi'il atau al-fi'l. Apa itu fi'il? Secara bahasa ya, fi'il itu artinya kata kerja. Sedangkan dalam kitab Nahwul Wadih ini, fi'il adalah kullu lafdin, setiap lafad yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan husuli amalin, apa ya, terjemahkannya itu bisa terjadinya perbuatan lah gitu. Husuli amalin, terjadinya perbuatan fi zamanin khasim, pada zaman atau pada waktu tertentu, yang akan selanjutnya kita bahas pada bab selanjutnya. Maksud zaman tertentu ini apa? Yaitu zaman madi atau zaman yang telah dilakukan, atau sekarang zaman hadir, atau yang akan datang, yaitu zaman al-mustaqbal. Ini jadi setiap isim yang menghasilkan perbuatan pada zaman tertentu, pada waktu tertentu, itu disebutnya fi'il berdasarkan kitab Nahwul Wadih. Atau tadi sudah disinggung bahwa fi'il ini dia terkait dengan waktunya adalah lawannya dari isim. Kalau isim dia tidak memiliki waktu, sedangkan fi'il memiliki waktu. Nah, seperti itu ya. Dan ya salah satunya adalah dalam kitab Al-Jurumiyah mengatakan bahwa fi'il itu adalah kalimatun dalat ala ma'na fin nafsiha wa qaturinat bi zamanin, dan dia dibarengi dengan waktu. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah kalimat itu adalah kalimat fi'il? Sama caranya, yaitu ada dua. Yang pertama mengetahui artinya, dan yang kedua dengan mengetahui ciri-cirinya. Jika antum dan antuna tidak mengetahui arti sebuah kalimat dalam bahasa Arab, maka sebenarnya cara yang paling mudah adalah antum lihat saja ciri-cirinya. Lalu apa saja itu ciri fi'il? Kita akan lihat di kitab yang lainnya, di buku yang lain. Ini Ustaz sengaja sajikan biar lebih mudah. Baik, tanda-tanda fi'il yang pertama yaitu didahului dengan huruf qad. Nah, qad ini mengandung arti sungguh. Contoh misalkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Perhatikan kalimat aflaha, dia dahului dengan qad. Maka aflaha ini adalah kalimat fi'il, walaupun misalkan kita belum tahu terjemahnya, maka kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa aflaha ini adalah bentuk kalimat fi'il. Kemudian yang kedua didahului dengan sa. Sa ini artinya akan. Contoh, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, dan lain sebagainya. Maka lafaz sayaqulu ini merupakan gabungan dari kalimat atau huruf sa dan yaqulu, dan kalimat yaqulu. Maka yaqulu ini merupakan bentuk fi'il. Karena apa? Karena didahului dengan sa. Kemudian yang ketiga didahului dengan huruf saufa. Nah, saufa ini artinya juga sama, akan. Cuma bedanya kalau sa ini untuk waktu yang tidak lama, kalau saufa dia lebih lama jangka waktunya. Contoh misalkan kalla saya'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Nah, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Maka
lafad atau kalimat ta'lamuna ini merupakan kalimat fi'il karena didahului oleh lafad saufa. Kemudian diakhiri dengan tak tanis. Tak tanis ini tidak memiliki arti khusus, hanya huruf tambahan saja. Tak tanis ini merupakan ciri fi'il, khususnya dia merupakan ciri fi'il madi. Domirnya itu domir hiya. Contoh misalkan qalat, qalat. Nah, ini adalah lafaz qala, kemudian diakhiri dengan tak tanis. Qalat ini menunjukkan perempuan ya. Maka lafaz qala ini merupakan fi'il. Kenapa? Karena dia diakhiri dengan tak tanis. Seperti itu. Nah, perlu dicatat juga bahwa intinya kalau ada sebuah lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran atau hadis atau dalam kitab-kitab bahasa Arab yang mengandung ciri-ciri di atas yang 4 ini, itu sudah pasti fi'il atau kalimat fi'il. Akan tetapi tidak semua fi'il datang dengan tanda-tanda tersebut. Artinya banyak fi'il yang terdiri atau berdiri sendiri tanpa disertai dengan tanda-tanda tersebut. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi, setiap kalimat dalam bahasa Arab yang ada tanda-tanda yang 4 ini, maka dia sudah tentu fi'il. Tetapi tidak setiap kalimat yang tidak ada tanda ini itu tidak disebut fi'il. Bisa saja itu fi'il dengan tanda-tanda yang lain seperti itu. Jadi minimal untuk pemula, antum dan antuna mengetahui 4 ciri fi'il yang sudah kita jelaskan barusan. Oke, kita kembali lagi. Kemudian yang terakhir yaitu al-harfu atau huruf, yaitu kullu lafdin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Harf ini adalah setiap lafaz yang tidak akan nampak maknanya secara sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali ketika dia disandingkan dengan kalimat yang lain. Ini pengertian huruf menurut kitab Nahwul Wadi. Sekali lagi, jadi huruf yang dimaksud di sini adalah huruf yang bermakna. Karena apa? Karena ada juga huruf yang tidak bermakna. Seperti apa? Seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kan alif ba ta sa itu tidak ada maknanya secara khusus. Tapi kalau huruf yang menjadi unsur-unsur kalimat itu adalah huruf yang bermakna. Ini tidak diketahui berdasarkan atau tidak dikasih ciri berdasarkan jumlahnya. Misalkan huruf alif ba ta sa itu memang jumlahnya 1, tetapi juga ada huruf yang bermakna tapi dia 1 huruf saja. Contoh misalkan huruf B. B ini ada artinya, ia bermakna. Ya disebutnya huruf hijaiyah. Jadi yang huruf ini dia adalah lafaz yang maknanya itu tidak akan nampak sempurna atau belum disebut sebagai jumlah mufidah lah. Kenapa? Karena dia harus disandingkan dengan huruf yang lain. Nah, baik. Jadi huruf ini tadi ada 2 ya, ada huruf hijaiyah dan ada huruf yang dia itu memiliki makna. Tapi yang dimaksud di sini adalah bukan huruf hijaiyah, tapi huruf yang memiliki makna. Misalkan seperti waw, fa, bi, li, sa, ka. Ini adalah huruf-huruf yang memiliki makna. Atau misalkan min, ila, an, ala, fi. Ini adalah huruf yang memiliki makna. Nah, perhatikan teman-teman, ini bukan hanya huruf yang seperti ini saja. Ini kan disebutnya huruf jar. Tapi juga ada huruf jar ini sekali lagi adalah huruf yang membuat kalimat setelahnya dia majrur atau kasroh. Seperti itu. Atau juga ada harfu nasbin nanti. Huruf nasab ini adalah huruf yang membuat kalimat setelahnya menjadi nasab, menjadi fathah. Atau juga ada huruf jazmin atau huruf jazm.
dia juga membuat huruf setelahnya menjadi jazm atau sukun, menjadi sukun ya.